Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali pada mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang metode ya. Kali ini kita akan membahas tentang resource. Karena kita bicara tentang resource, sebenarnya resource itu ada di mana ya dan untuk apa sih gitu ya. Jadi resource itu akan berada pada folder res di sini, atau res itu juga kependekan dari resource tadi ya. Di dalamnya akan ada folder-folder pendukung untuk aplikasi yang kita buat. Misalnya di sini ada drawable, di mana kita meletakkan gambar-gambar, kemudian ada layout, di mana akan terdapat file XML-nya, kemudian values nanti yang akan menangani ada warna, kemudian ada string, dan ada style. Nah, untuk file Java akan berada pada folder Java di sini ya, main-activity.java. Nah, pada file main-activity.java inilah nanti yang akan menghandle semua kegiatan yang terjadi pada saat program aplikasi dijalankan gitu ya. Misalnya menangani pada saat tombol ordernya ditekan atau event-event yang lain. Sehingga pada saat kita membuat sebuah program aplikasi Android, maka terdapat dua komponen yang sangat penting, yakni ada resource dan Java Code. Kita lanjutkan dengan mengakses resource untuk aplikasinya ya. Nah, setelah menyediakan resource di dalam aplikasi, kita bisa menggunakannya dengan mengacu pada ID resource-nya. Nah, semua ID resource itu didefinisikan di dalam kelas R gitu ya, yang dihasilkan oleh fitur AAPT secara otomatis. Nah, bila aplikasi telah dikompil, maka AAPT akan menghasilkan kelas R yang berisikan semua ID resource dalam direktori res. Nah, untuk masing-masing tipe dari resource akan menjadi subclass dari R ini. Nah, misalnya adalah drawable. Nah, kalau teman-teman bisa cek di sini ya, ada res di sini, kemudian drawable ini adalah tipenya atau bahasanya adalah type-nya gitu ya. R.drawable ini adalah digunakan untuk resource yang berisi gambar. Dan untuk masing-masing resource-nya atau filenya gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nanti pada saat kita akan mengaksesnya, kita menggunakan nama-nama inilah tanpa menyebutkan ekstensinya. Nah, misalnya kalau saya ingin mengakses Android Party.jpg ini, maka kita bisa menuliskannya adalah R.drawable, kemudian nama dari filenya yakni Android Party. Nah, walaupun kelas R ini adalah tempat di mana menetapkan ID resource-nya, kita tidak perlu melihat ke sana untuk menemukan ID sumbernya gitu ya. Nah, ID dari resource ini akan selalu terdiri dari yang pertama adalah tipe dari resource-nya atau resource type ya bahasanya. Jadi masing-masing dari resource akan dikelompokkan menjadi type, misalnya adalah di sini string, drawable, layout. Nah, kalau teman-teman cek di sini ya, di sini ada drawable, kemudian ada layout, map, values, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah nama dari resource tersebut. Biasanya akan berupa nama filenya, tidak termasuk ekstensi. Nah, akan ada dua cara untuk mengakses resource tersebut ya, karena kita nanti akan menggunakannya di dalam kode Java atau di dalam XML-nya ini. Nah, kalau kita berada pada file Java, main-activity.java ya, berarti cara kita mengaksesnya akan menjadi seperti ini. Diawali dengan R, kemudian tanda, titik, kemudian di sini contohnya adalah resource type-nya adalah string, kemudian nama filenya adalah hello. Nah, berarti bisa kita cek, kalau di sini ya berarti R, kemudian string. Nah, string ada di sini. Nah, berarti untuk hello ini adalah resource name yang berada pada file string.xml di sini. Jika kita menggunakannya dalam XML atau pada file XML-nya ya, misalnya kita akan memanggilnya pada activity main.xml, maka cara pengaksesannya akan menjadi seperti ini, add string/hello. Jadi menggunakan tanda add, kalau di Java tadi kita menggunakan tanda R, ya, kalau di XML akan menggunakan tanda add. Kemudian tanda titik di sini akan digantikan dengan tanda slash.
Oke, di Android Studio kita akan cari tahu apa saja sih resource yang akan digunakan ya. Misalnya saya gunakan Ctrl F, kemudian saya tuliskan R. Nah, kita klik untuk yang match case ya di sini. Kemudian kita klik di sini ya. Nah, untuk resource pertama yang digunakan adalah r.layout.activity main. Nah, ini berarti kita akan mereference untuk layout. Nah, di sini akan ada folder layout ya, kemudian activity main. Nah, di sini adalah activity-main.xml. Berarti kita akan mereference pada file activity main yang di dalamnya berisi kode-kode untuk membuat tampilan di layar handphone. Oke, kita cek selanjutnya. Kita cari. Nah, pada metode display price di sini juga menggunakan resource ya. Nah, resource yang digunakan adalah r.id price text view. Nah, berarti di sini dia mengacu pada ID dari view yang terdapat pada activity main.xml-nya. Nah, view di sini adalah price text view di mana yang nantinya akan menampilkan jumlah harga yang harus dibayarkan. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya untuk RID price text view di sini sebenarnya hampir sama juga ya. Dia akan mereferensi pada view dengan ID adalah price text view yang digunakan untuk menampilkan teks di layar. Nah, di sini akan ada beberapa resource-resource yang akan mungkin biasa kita gunakan nantinya. Nah, di sini disediakan resource type, kemudian penggunaannya atau pemanggilannya di Java Code dan di XML. Nah, contoh di sini kita akan menggunakan resource-nya adalah image. Berarti kalau kita menuliskannya pada Java Code akan menjadi seperti ini ya. R itu adalah resource-nya, kemudian titik, drawable adalah resource type-nya, kemudian titik, foto ini adalah nama file dari image atau fotonya. Nah, jika di XML akan menjadi add, kemudian drawable sama ya resource type-nya, kemudian slash foto. Ini adalah nama dari filenya. Nah, kemudian untuk resource string di sini ada string yang menunjukkan hello. Maka di Java Code kita mengaksesnya akan menjadi r.string.hello. Jika di XML akan menjadi add string/hello. Kemudian untuk layout XML filenya, karena dia berada pada layout, berarti pada saat kita mereferensinya akan menjadi r.layout.activity-main ya. Jika di XML akan menjadi add layout/activity-main. Nah, untuk ID, biasanya di sini adalah ID view ya, yang ada pada file XML. Untuk di Java Code, akan kita tuliskan menjadi seperti ini, r.id.price text view. Jika di XML akan menjadi add_id/price text view. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk resource color. Nah, di Java Code akan menjadi r.color.wrap. Jika di XML akan menjadi add_color/wrap. Sekarang kita tahu bahwa kita bisa mereference resource XML ke Java Code ya. Tapi apa sih sebenarnya hubungan antara resource XML dan Java gitu ya? Bagaimana keduanya bisa menjadikan sebuah aplikasi Android yang lengkap? Oke, mari kita mulai dari saat kita klik icon aplikasi Just Java ya di sini. Di sini pada saat kita klik Just Java, ini akan membuka file main activity. Nah, selanjutnya kita tidak akan melihat apapun karena masih dalam proses inisialisasi. Nah, proses ini akan dikerjakan oleh Android secara otomatis ya. Kemudian bagian terpentingnya adalah saat dibukanya file main_activity.java. Nah, di mana di dalamnya akan terdapat method onCreate ya. Method onCreate berada di sini. Metode inilah yang nantinya akan dipanggil secara otomatis ya. Nah, saat metode onCreate ini dijalankan, maka akan mengerjakan kode program yang ada di dalamnya ya. Sampai pada baris perintah set content view dan memanggil resource type-nya adalah layout ya di sini. Yakni rLayout activity main. Nah, ini berarti aktivitas utama akan diset ke layout, khususnya adalah file XML. Jadi, pada saat kode program ini dijalankan, maka dia akan meloncat gitu ya. Meloncat kepada activity main XML layout. Jadi kalau file XML kan nanti akan seperti ini ya.
Nah, teman-teman seharusnya masih ingat tentang materi method kemarin ya. Jadi, set content view ini adalah pemanggilan metode set content view ini ya, yang dipanggil metodenya. Kemudian, layout activity main ini adalah input parameternya. Nah, selanjutnya Android akan mulai membaca kode program yang terdapat dalam activity main.xml dan mulai melakukan parsing file XML tersebut. Jadi parsing itu adalah suatu proses memecah-mecah suatu rangkaian yang terdapat dalam file activity main.xml-nya. Nah, contohnya di sini, berarti di sini ada linear layout, kemudian ada lagi text view, kemudian ada lagi linear layout button, text view, button, dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara parsing yang dilakukan oleh file activity main.xml. Selanjutnya, kode program akan dibaca dari atas ya, kemudian akan membuat objek Java linear layout. Jadi, pada saat ini dibaca, maka dia akan membuat objek linear layout. Nah, linear layout ini akan terlihat seperti ini ya, linear layout ini sebagai parent-nya. Nah, selanjutnya adalah pindah ke baris perintah selanjutnya, text view ya. Nah, berarti di situ terlihat bahwa kita harus menambahkan text view sebagai child-nya. Nah, text view ini sebagai child akan terlihat seperti hierarki di sebelah kanan. Nah, selanjutnya untuk baris yang ketiga yakni ada objek linear layout lagi, sehingga jika digambarkan menjadi hierarki akan menjadi seperti ini ya, linear layout, kemudian di dalamnya akan ada child dari linear layout yang kedua, ada button, kemudian ada text view, dan ada button yang terakhir. Nah, setelah kita mempunyai hierarki view seperti yang terlihat seperti pohon ini ya, maka kita dapat melakukan manipulasi dan mengubahnya saat aplikasi dijalankan. Nah, objek seperti text view ini akan berisi informasi seperti teks, kemudian ada warna, ada ukuran, dan sebagainya ya. Jadi objek tersebut juga mempunyai metode dan ID yang dapat kita panggil dan kita lakukan perubahan. Nah, contohnya adalah kita bisa mengubah teks yang ditampilkan ya saat aplikasinya dijalankan. Kalau contoh di atas itu mungkin pada saat kita klik tombol order, maka teks summary order akan berubah menyesuaikan dengan jumlah yang dibeli, total yang harus dibayar, dan ucapan terima kasih gitu ya. Nah, interaksi seperti inilah yang disebut dengan object-oriented programming. Jadi kesimpulannya, saat main activity memanggil metode set content view, akan masuk ke file XML dan membuat objek hierarki view-nya, sehingga saat main activity sudah memegang hierarki view ini, maka kita dapat melakukan update pada objek-objek tersebut. Text view itu punya state dan method ya. Bisa diibaratkan state itu adalah sebuah box oranye ini, di mana di dalamnya nanti bisa kita isikan dengan sesuatu. Nah, misalnya nih bisa berupa field atau variabel ya. Misalnya di dalam text view ini akan ada nilai string today yang disimpan di dalam variabel atribut teks. Atau mungkin di sini juga diberikan nilai integer 18 gitu ya, yang akan disimpan dalam variabel atau atribut text size. Atau mungkin nilai integer 8 yang disimpan di dalam variabel atribut padding dan sebagainya yang tidak digambarkan di sini ya. Dan untuk berinteraksi dengan objek text view ini, kita dapat melakukan perubahan saat aplikasi dijalankan. Bagaimana caranya? Kita bisa memanggil metode dari text view tersebut. Nah, contoh metode yang terdapat pada text view ini adalah setText, kemudian ada getText, kemudian ada onDraw, dan sebagainya, di mana masing-masing metode ini akan menjalankan kode program di dalamnya, sehingga kita dapat melakukan interaksi dan perubahan pada objek tersebut. Begitupun dengan objek image view. Di dalam state tersebut, kita juga dapat mengisikan nilai dari variabel atau atributnya ya. Misalnya, gambar apa yang akan ditampilkan pada variabel atau atribut src. Kemudian, tipe skala yang digunakan, misalnya menggunakan center crop, dan masih banyak yang lain. Nah, sebenarnya kita tidak harus menuliskannya secara eksplisit semua variabel atau atributnya, karena sudah diberikan nilai default ya. Hanya variabel-variabel tertentu saja yang membutuhkan perubahan yang harus kita isi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa text view dan image view itu adalah sebuah objek ya, dari paradigma OOP. Jadi, objek itu adalah sesuatu yang dapat berisi data dalam bentuk field atau variabel. Biasanya kita kenal juga sebagai atribut ya. Atau dengan kata lain juga bisa kita sebut dengan ciri-cirinya.
Nah, serta kode-kode program dalam bentuk fungsi atau prosedur, atau dengan kata lain DOP kita kenal sebagai metode. Nah, dari mana sih sebenarnya kita tahu bahwa di dalam text view atau image view itu terdapat state dan method tadi ya? Nah, untuk menjawabnya kita harus melihat dari kelas dari objek tersebut. Nah, di sini yang dijadikan contoh adalah kelas text view di mana dapat teman-teman lihat pada textview.java. Yang sebenarnya hampir mirip dengan saat kita membuka file mainActivity.java ya. Di dalam kelas text view ini akan ada banyak sekali kode program yang di dalamnya akan menyinggung tentang state dan method. Nah, berkat adanya kelas ini, kita bisa membuat objek instance dari text view itu. Nah, sehingga untuk kelas text view ini dapat kita sebut juga sebagai template dari text view ya. Sehingga nantinya kita bisa membuat objek-objek text view yang lain. Nah, misalnya untuk text view ini tadi ya, kita membuat sebuah text view dengan teksnya adalah today, kemudian yang ini text view dengan teksnya adalah tomorrow misalnya, kemudian untuk text view yang ini kita berikan teksnya adalah goodbye misalnya. Nah, text view ini akan mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Nah, jika dapat dianalogikan seperti seorang arsitek yang mempunyai gambar denah rumah ya. Di sini adalah denahnya, kemudian ini adalah rumah-rumah yang dibuat. Nah, rumah-rumah yang dibuat ini mungkin mempunyai denah yang sama. Jadi ada satu kamar mandi, kemudian ada 2 kamar tidur, kemudian ada dapur gitu ya. Tetapi pada saat rumahnya dibuat, mungkin rumah yang pertama akan memiliki warna kuning. Nah, rumah yang kedua mungkin akan memiliki warna merah. Nah, mungkin juga bahan bangunan yang digunakan juga akan berbeda ya antara rumah satu dengan rumah yang lain. Tetapi tetap mengikuti denah rumah yang telah dibuat. Jadi dari penggambaran tadi sebenarnya kelas tersebut akan membuat sebuah konstruktor. Nah, jika teman-teman masih ingat materi tentang PBO kemarin ya, kita juga membahas tentang konstruktor, di mana konstruktor ini adalah sebuah metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya, sehingga pada saat kita membuat objek instance, kita akan melakukan pemanggilan pada metode tersebut. Masih ingatkah teman-teman saat kita membuat sebuah variabel quantity ya, yang kemudian kita berikan nilai angka 2 ini? Nah, sebenarnya pembuatan objek instance itu mirip dengan pemberian nilai pada variabel. Nah, jika pada saat pembuatan variabel itu kita menggunakan tipe data primitif, maka yang kita pakai di sini adalah tipe data objek. Nah, sebenarnya tipe data objek ini adalah nama kelas ya biasanya. Nah, dalam hal ini adalah text view. Kemudian variabel name, selanjutnya adalah seperti pemberian nama variabel ya. Bisa apa saja sebenarnya asalkan mengikuti standar penamaan. Kita sebut saja di sini adalah price text view. Kemudian ada tanda sama dengan. Nah, disinilah kita akan men-set objek barunya. Nah, di sisi sebelah kanan ini kita akan mengikuti format pemanggilan konstruktor. Yang pertama adalah menggunakan keyword new. Kemudian tipe data objeknya. Dalam kasus ini adalah text view. Jadi ini adalah cara kita memanggil konstruktor yang telah didefinisikan pada kelas text view. Kemudian dalam tanda kurung ini adalah input argumen dari konstruktor tersebut. Jadi jika konstruktor membutuhkan konteks objek, maka kita harus menuliskan konteks objeknya. Nah, ingat ya bahwa konteks objek ini akan membantu kita mengakses resource dan hal lain tentang lingkup aplikasinya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat membuat objek baru dengan memanggil konstruktor dan menyimpan objek tersebut ke dalam variabel price text view di sini. Nah, variabel ini hanya bisa menyimpan satu objek text view ya, seperti tipe data objek yang didefinisikan. Nah, contoh lainnya, kita akan membuat sebuah objek image view. Kita juga akan mengikuti format pemanggilan konstruktornya tadi ya. Jadi menggunakan keywordnya adalah new, kemudian objek data type atau nama kelasnya tadi adalah image view, kemudian input argumennya berupa konteks yang nantinya akan disimpan dalam variabel cafe image view. Nah, begitu juga untuk objek button dengan variabel name-nya adalah submit order button. Kemudian mengikuti format, yakni tanda sama dengan dulu ya. Kemudian ada keyword new,
tipe data objeknya adalah button, dan input argumennya adalah konteks. Nah, selain itu kita juga bisa membuat tipe data objek kita sendiri loh ya. Jadi misalnya saya membuat sebuah kelas dengan nama adalah CatView di sini. Kemudian saya akan menggunakan cara yang sama untuk membuat objeknya. Jadi di sini adalah tipe data objeknya CatView, kemudian nama variabelnya adalah SleepyCatView, kemudian tanda sama dengan keyword new, kemudian tipe data objeknya adalah CatView. Nah, dalam hal ini konstruktor membutuhkan input argumen berupa string sebagai nama dari cat-nya tadi ya. Jadi di sini saya tuliskan tiger di dalam tanda kurung. Nah, untuk mengetahui input argumen yang harus dimasukkan dalam konstruktor, kita bisa melihatnya pada class file javadoc atau source file dari kelas tersebut. Semuanya menggunakan kata kunci new. Nah, terkadang saat kita membuka dokumentasi, kita mungkin akan disarankan untuk menggunakan atau langsung memanggil nama metode untuk membuat objek, alih-alih kita menggunakan konstruktor ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini pada saat kita membuat sebuah objek media player, nah di sini kita tidak memanggil konstruktornya ya, tetapi kita langsung memanggil dari nama metode yang dituju, yakni menggunakan format media player. Ini adalah objek data type-nya atau tipe data objeknya, kemudian tanda titik di sini, kemudian di sini adalah nama metodenya. Kemudian di sini adalah masih tetap sama ya, input argumen yang dibutuhkan untuk membuat objek media player. Yang nantinya objek baru ini akan disimpan dalam variabel player yang bertipe media player. Nah, contoh selanjutnya adalah toast. Toast itu adalah sebuah pesan pop-up sementara yang muncul saat aplikasi berjalan lalu menghilang. Nah, cara penulisannya adalah tipe data objeknya tadi ya tetap yakni toast. Kemudian nama variabelnya adalah toast message misalnya, kemudian tanda sama dengan mengikuti format tipe data objeknya, kemudian tanda titik, dan nama metodenya yakni makeText. Dengan input argumennya adalah konteks, kemudian hi, dan durationnya di sini. Mau berapa lama pesan itu akan ditampilkan. Jadi sebenarnya ada dua cara ya dalam pembuatan objek, yaitu kita bisa menggunakan konstruktor atau langsung memanggil nama metodenya. Berikut ini adalah contoh pembuatan objek ya. Perbaiki error yang ada pada setiap line-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan di area kosongnya di sini. Kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana sih menyelesaikan permasalahan pada error-error tersebut gitu ya. Untuk yang pertama, text view sama dengan new text view context. Jadi yang kurang di sini adalah variable name-nya ya. Jadi text view tadi sudah benar, ada tipe data objeknya atau class name-nya tadi text view. Kemudian di sini untuk nama variabelnya belum ada, sehingga kita harus menambahkan variable name untuk menyimpan objek baru tersebut. Kemudian yang kedua, image view, img sama dengan new image view, sebenarnya sudah hampir mendekati benar ya. Nah, tetap ada kesalahannya adalah nama dari kelasnya, yakni menggunakan huruf kapital, yakni menggunakan format uppercase ya. Jadi, untuk kata image view akan menjadi huruf I kapital image, kemudian tidak ada tanda spasi di sini, dan huruf V kapital juga. Kemudian untuk toggle button sama dengan create. Nah, di sini kesalahannya adalah pada saat kita membuat objek baru, kita harus menggunakan keywordnya adalah new, karena kita menggunakan konstruktor ya. Sehingga di sini kesalahannya adalah kita tidak menggunakan keyword create, tetapi menggunakan keyword new. Kemudian yang keempat, toast dengan huruf kapital T ya, ini menandakan tipe data objeknya. Kemudian di sini adalah nama variabelnya toast sama dengan toast.makeText. Nah, karena toast di sini kita memanggil nama kelas, maka harus menggunakan huruf T kapital. Sehingga yang benar adalah akan menjadi seperti ini ya. Setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat sebuah objek, selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana caranya kita memanggil metode pada objek gitu ya.
Nah, caranya adalah ada 3 komponen penting, yakni yang pertama adalah variabel name dari objek tersebut, kemudian ada tanda titik di sini ya. Selanjutnya adalah method name atau nama metode yang akan dipanggil. Selanjutnya, dalam tanda kurung akan ada input argumen dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, contoh di sini adalah title text view, ini adalah nama variabel ya. Nama variabel dari objeknya tadi, kemudian tanda titik, set text, kemudian dalam tanda kurung, dan diapit tanda petik 2, kemudian di sini akan diberikan teksnya adalah news, diakhiri dengan tanda titik koma, di mana berarti kita akan melakukan update pada variabel title text view. Nah, yang selanjutnya adalah untuk variabel title text view, kemudian tanda titik, set text size, berarti kita akan memanggil metode set text size, kemudian dalam tanda kurung adalah 18, diakhiri dengan tanda titik koma. Ini berarti kita akan melakukan update pada text size dari variabel title text view menjadi lebih besar, yakni menjadi 18. Selanjutnya adalah nama variabel warning text view, kemudian titik set text color, kemudian dalam tanda kurung color titik red, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Berarti di mana kita akan mengganti warna untuk teks ya pada variabel warning text view. Yang terakhir, welcome image view titik set image resource, kemudian dalam tanda kurung r.drawable titik cloud, sehingga pada line ini kita akan menempatkan sebuah gambar gitu ya yang bernama cloud gitu ya pada variabel welcome image view. Nah, jika kita kembali pada main activity.java, kemudian kita lihat pada method private void display message di sini ya. Nah, untuk line 83 ini adalah kita membuat sebuah objek baru dengan nama variabelnya adalah price text view ya. Jadi text view ini adalah tipe data objeknya, kemudian price text view ini adalah nama variabelnya, kemudian tanda sama dengan, dan kode di sebelah kanan ini adalah objek baru yang kita buat tadi ya, yang akan disimpan pada variabel price text view. Untuk pemanggilan metode dari kelas text view-nya akan menjadi seperti ini ya, sehingga price text view di sini adalah mengacu pada nama variabel dari objek text view, kemudian diberikan tanda titik di sini, kemudian set text berarti kita memanggil metode set text yang ada pada kelas text view. Nah, selanjutnya kita memberikan input argumen pada objek tersebut, yakni message. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara pemanggilan metode ya yang berada di dalam kelas versus pemanggilan metode yang ada di luar kelas gitu ya. Misalnya di sini dicontohkan bahwa dalam kelas TextView.java, kemudian di sini ada baris kode program ya. Kemudian di sini akan ada metode-metode. Misalnya di sini ada setText method, kemudian ada some other method atau metode-metode yang lain. Kemudian di dalamnya akan terdapat sebuah baris kode setText, kemudian dalam kurung hello. Nah, di sini sebenarnya sama saja dengan kita memanggil metode. Nah, pemanggilan metode ini sebenarnya sama juga dengan menuliskan this titik setText dalam kurung hello. Nah, kenapa penulisan ini dan penulisan this ini akan sama? Karena menurut peraturan pemanggilan metode gitu ya, untuk keyword this ini akan mengacu pada kelas tersebut. Sehingga bisa saja kita tidak perlu menuliskan variabel name-nya. Kita cukup menuliskan metode apa yang dipanggil. Jika kita melakukan pemanggilan dari luar kelas, misalnya di sini adalah main activity.java ya, di mana di dalamnya terdapat kode program, kemudian terdapat metode display message. Nah, di dalamnya kita ingin memanggil metode setText yang berada pada kelas TextView. Nah, kelas TextView dan main activity.java ini adalah kelas yang berbeda ya, sehingga pada saat main activity.java ini ingin memanggil metode setText dari TextView.java, maka kita harus menyertakan nama variabel TextView yang kita buat. Nah, tentu saja pemanggilan metode di luar kelas ini adalah metode-metode yang menggunakan access modifier-nya adalah public.
Jika akses modifier suatu metode itu adalah private ya, atau selain public, maka dia hanya bisa dipanggil pada kelas tersebut saja. Nah, sehingga jika metode setText ini mempunyai akses modifier private, dia hanya bisa dipanggil di TextView.java saja. Dan di main activity.java ini kita tidak bisa mengaksesnya karena akses modifier tersebut. Sebagai contoh, teman-teman bisa membuat project baru ya, namanya, misalnya saya di sini menamakannya adalah percobaan. Nah, kemudian, teman-teman tidak perlu masuk dulu ke activity main XML-nya, karena kita akan mempraktekkan membuat objek text view dari main activity.java. Oke, yang pertama pada saat teman-teman sudah membuat project baru, untuk main activity.java-nya akan terlihat seperti ini ya. Oke, ini saya jalankan dulu. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah kalimat hello world ya. Nah, kalimat hello world ini sebenarnya diambil dari set content view layout-nya adalah activity main. Nah, di dalam activity main ini, kalau kita lihat dulu, di sini akan terdapat satu buah text view. Nah, sekarang bagaimana jika saya melakukan remark ya di sini ya. Kemudian kita running. Nah, maka di layar handphone ini tidak akan terlihat apa-apa ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk set content text view tadi, dia adalah mereferensi pada layout activity main. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah objek text view, langsung kita codingnya di main activity.java-nya. Nah, cara pembuatan objek kemarin adalah tipe data objeknya dulu, text view, kemudian nama variabelnya, misalnya saya tuliskan juga text view, menggunakan huruf T-nya adalah non kapital ya. Kemudian sama dengan, nah di sini kita menuliskan kata kuncinya adalah new. Setelah kata kunci new ini, kita tuliskan lagi tipe data objeknya, yakni text view. Nah, di dalam kurung ini kita akan menuliskan this. Maksudnya adalah this ini berada pada main activity.java. Nah, berarti di sini kita sudah membuat objek text view baru yang nantinya akan disimpan dalam variabel text view. Nah, sekarang kita bisa memanggil metode dari kelas text view ini ya. Misalnya, kita akan menampilkan text view titik set text. Nah, di sini misalnya halo dunia. Nah, jangan lupa untuk set content view-nya ini kita ubah dulu menjadi layout activity-nya kita ubah dulu menjadi memanggil objek text view. Oke, kita running. Nah, oke ya, terlihat di sebelah kiri atas ini akan dicetak halo dunia. Nah, sekarang bisa teman-teman ubah misalnya untuk text size-nya. Text view titik set text size. Misalnya kita buat menjadi 20, agar lebih besar. Kemudian kita running lagi. Oke ya, jadi lebih besar daripada yang pertama tadi. Nah, misalnya lagi kita ubah warnanya. Text view titik set text color. Color titik red. Oke. Kita running. Oke, warnanya sudah berubah menjadi merah. Itu adalah ini tadi adalah cara kita membuat objek dan memanggil metode dari objek tersebut. Nah, kita kembali ke main activity.java ya. Pada metode private void display message ini, di sini kita membuat objek text view yang baru yang akan disimpan pada variabel price text view. Kemudian di sebelah kanan ini adalah
objek baru yang akan disimpan pada variable price text view. Tetapi cara pemanggilannya mungkin sedikit berbeda ya. Nah, di sini seperti memanggil method ya, find view by ID, yang di dalamnya terdapat input parameter. Tetapi find view by ID ini, jika kita lihat, tidak berada pada main activity.java. Padahal cara pemanggilan method seharusnya diawali dengan nama kelasnya atau tipe data objeknya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kegunaan pada saat pemanggilan kelas main activity ya, dia extend app compact activity. Kita tahu bahwa extend ini adalah keyword yang digunakan jika sebuah kelas akan menginherit dari kelas yang lain. Nah, kita bisa cek pada app compact activity, kemudian kita cari find view by ID. Nah, di sini terdapat public extend view ya, find view by ID. Nah, sehingga metode ini dapat dikenali pada main activity.java, meskipun tidak dituliskan dalam kelas main activity.java. Nah, untuk lebih memperjelasnya pada kelas inheritance gitu ya, atau tentang pewarisan ya. Jadi di dalam kelas main activity ini mengextend app compact activity, di mana pada main activity ini sebenarnya hanya ada dua metode 1 dan metode 2. Tetapi karena kelas main activity ini mengextend kelas app compact activity, sehingga pada kelas main activity ini juga akan mempunyai state dan metode-metode yang terdapat pada kelas app compact activity. Sehingga pada kelas main activity ini kita juga dapat menggunakan metode-metode tersebut secara bebas gitu ya. Karena jika kita lihat untuk access modifiernya di sini adalah public. Nah, sehingga dapat juga digambarkan menjadi kelas hierarki ya. Untuk app compact activity adalah sebagai superclass, kemudian main activity adalah sebagai subclassnya, kemudian detail activity juga sebagai subclassnya. Main activity dan detail activity ini akan mewarisi state dan method yang terdapat pada kelas app compact activity. Nah, selanjutnya untuk pemanggilan metodenya kita dapat menggunakan add override gitu ya. Kemudian method yang akan kita ambil dari kelas app compact activity. Nah, mungkin sebagai sedikit gambaran juga tentang kelas inheritance ya. Misalnya di sini sebenarnya kita mempunyai 3 buah kelas yang berbeda. Misalnya ada text view, kemudian ada image view, kemudian ada button juga. Nah, di mana kalau find view by ID itu adalah metode yang harus ada pada kelas text view, image view, dan button, maka kita akan menuliskannya pada 3 kelas tersebut. Tetapi ini akan terjadi redundansi penulisan kode program ya. Nah, sehingga dapat kita jadikan satu pada kelas view.java yang kemudian dapat diakses oleh ketiga kelas tersebut. Nah, inilah konsep dari pewarisan ya. Nah, di mana untuk kelas text view ini dia akan melakukan extend pada kelas view. Nah, kita bisa menggunakan find view ini pada hierarki view ya, menggunakan view ID. Misalnya di sini kita mempunyai root view group yang pertama adalah linear layout, kemudian sebagai childnya adalah text view, linear layout, text view, dan button. Nah, pada variable main activity ini akan ada quantity, ada price, kemudian ada price message. Nah, kita juga bisa menggunakan quantity text view sebagai variabel pada main activity. Padahal sebenarnya quantity text view dan order summary text view ini adalah variabel text view dari file XML-nya gitu ya. Nah, jika kita membuat objeknya, maka seharusnya akan menjadi seperti ini ya. View ini adalah kelas di mana metode find view by ID ini dapat kita gunakan. Kemudian order summary text view ini adalah nama variabelnya. Kemudian sama dengan find view by ID adalah metode yang kita panggil, kemudian di dalam kurung ini adalah untuk input parameternya. Sama juga untuk quantity text view yang kedua ya, find view by ID. Nah, tetapi karena order summary text view dan quantity text view ini adalah sebuah objek dari text view, maka penulisannya akan menjadi text view, kemudian dengan nama variabel order summary text view,
Tetapi karena order summary text view ini adalah objek dari text view, sedangkan di sebelah kanan ini tadi adalah pemanggilan method dari view gitu ya, sehingga akan terjadi perbedaan tipe data. Nah, perbedaan tipe data ini sebenarnya dapat kita ubah bentuknya menggunakan casting gitu ya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat tentang casting menggunakan tipe data primitif gitu ya. Kita menuliskan tipe data yang ditujunya. Nah, sama juga seperti ini. Jadi di dalam tanda kurung text view ini adalah kita melakukan casting, di mana ini adalah objek view, kemudian kita lakukan casting menjadi objek text view yang nantinya dapat disimpan dalam variabel order summary text view. Sehingga untuk pemanggilannya dapat kita tuliskan order summary text view titik set text, kemudian kita isikan teks yang ingin kita tampilkan. Nah, selanjutnya adalah pemanggilan metode pada sebuah objek ya. Komponen yang harus ada adalah tipe datanya, kemudian nama variabelnya, tanda sama dengan, dan nama variabel objek, titik, nama metode, dan input argumen. Nah, teman-teman masih ingat tentang pemanggilan metode pada objek ya? Di beberapa metode tersebut ada yang mempunyai nilai balik dan tidak gitu ya. Nah, contohnya untuk yang pertama adalah textView.setText. Nah, berarti metode tersebut adalah metode void yang tidak membutuhkan nilai kembali. Sedangkan untuk metode dengan nilai kembali, kita harus menyesuaikan tipe data kembaliannya yang sesuai dengan metode tersebut. Nah, contoh di sini adalah int size sama dengan textView.getTextSize gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah int height sama dengan buttonView.getHeight. Nah, di sini akan terdapat 4 buah contoh pembuatan sebuah objek dan pemanggilannya. Nah, di sini akan terdapat beberapa error. Nah, tugasnya teman-teman adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Kira-kira di mana sih terjadi kesalahannya dan bagaimana kita menyelesaikannya. Yang pertama adalah view, kemudian name text view sama dengan find view by ID dalam kurung input argumennya. Kemudian dipanggil dengan name text view titik set text Laura. Nah, kesalahannya adalah kita harus melakukan casting pada objek text view untuk dapat menggunakan metode set text. Seharusnya akan menjadi seperti ini ya, text view, kemudian name text view sama dengan text view ini adalah tipe castingnya, kemudian find view by ID dan RID name. Yang kedua, text view description sama dengan text view find view by ID. String max lines sama dengan description titik get max line. Nah, untuk kode program yang pertama sebenarnya sudah benar ya. Kita membuat sebuah objek dengan tipe datanya adalah text view, kemudian namanya adalah description. Nah, yang aneh adalah pada line yang kedua yakni string max line. Nah, karena kita akan memanggil metode getMaxLine, maka dia akan mengembalikan nilainya adalah integer. Nah, maka kita harus menyesuaikan tipe data nilai kembaliannya ya menjadi int, kemudian maxLine sama dengan description titik getMaxLine. Nah, untuk yang ketiga, image view, icon image view sama dengan find view by ID. Nah, kelihatan dengan jelas kalau di sini bahwa untuk pembuatan objek image view-nya, kita harus melakukan casting pada metode find view by ID agar dapat disimpan pada variabel icon image view. Nah, yang terakhir, view text view sama dengan find view by ID, RID title, text view titik set visibility view titik gone. Nah, di sini tidak terjadi error karena kita tidak memanggil metode yang berada pada kelas text view. Nah, mungkin sebagai pengingat saja bahwa untuk metode-metode yang digunakan biasanya akan ada get dan set gitu ya di depannya. Nah, biasanya untuk metode dengan awalannya set itu berarti metode tersebut adalah metode void atau metode tanpa nilai kembali, sehingga kita tidak perlu memberikan tipe data nilai baliknya dan membuat variabel baru. Nah, jika metode tersebut diawali dengan get, nah biasanya
di situ adalah metode yang memerlukan nilai baliknya, sehingga kita harus menyesuaikan tipe data kembaliannya dan variabel yang akan menyimpan nilai tersebut. Demikianlah materi kita kali ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.